Halo teman-teman, kembali lagi di video saya. Di sini saya akan membahas tentang IP address dan subnetting. Pertama-tama saya akan membahas tentang IP address. IP address dibagi menjadi IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, tapi di sini saya akan membahas tentang IP versi 4. IP versi 4 berjumlah 32 bit. Untuk IP versi 4 memiliki 4 okta, yaitu kali titik kali titik kali titik. Nah, setiap okta adalah angka. Setiap angkanya yaitu 0 sampai 255. Di sini saya memiliki contoh, yaitu 192.168.1.1. Kalian sebenarnya bebas. Yang penting 0 sampai 255. Tapi kali ini saya akan menggunakan yang ini. Untuk penulisan IP address yang benar harus menggunakan /24. Nah, apa itu /24? /24 adalah prefix. Apa itu prefix? Prefix adalah total IP yang bisa prefix adalah total IP yang bisa digunakan. Ingat ya teman-teman, prefix adalah IP yang bisa digunakan. Untuk mencari total IP, kita harus belajar tentang subnetting. Nah, kita subnetting, yaitu kita harus mencari total IP. Dan subnet max. Terus IP networks dan IP broadcast dan IP range. Nah, untuk mencari total IP kita harus menggunakan rumus. Rumusnya ada dua cara, ada yang mudah dan ada yang sulit. Tapi di sini saya akan menggunakan yang mudah, yaitu 32 dikurangi 24. Nah, di mana 32? 32 ini dari sini. Nih, dari IP versi 4 32 bit. Nah, kalau ini 24 dari sini, dari prefix. Nah, terus kita jumlahkan. 32 dikurangi 28 hasilnya 8. Terus kalian pangkatkan. 2 pangkat 8 hasilnya yaitu 256. Nah, itu adalah total IP yang bisa digunakan. Ini adalah total IP yang ini. Terus kita akan ini. Untuk video selanjutnya kita akan bahas subnet max. Halo teman-teman, kembali lagi video saya. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang total IP. Nah, sekarang kita akan bahas tentang subnet max.
Untuk rumus subnet max yaitu 256 dikurangi 256. Nah, 256-nya dari mana? 256-nya dari sini yang pertama. Nah, dari sini. Untuk yang kedua, ya, dari sini yang tadi telah dijumlahkan. Kita tinggal hitung saja. 256 dikurangi 256 hasilnya 0. Nah, kalian tinggal ketik saja. 255.255.0. Nah, yang diganti cuma 0. Nah, ini yang ini. Yang diganti cuma yang ini. Terus kita akan mencari IP network. IP network adalah IP awal. Nah, yang di sini nih. Nah, ini adalah IP awal. Berarti IP networknya adalah 0. Nah, IP broadcast adalah IP akhir. Nah, yang ini nih. Nah, kalian tinggal ketik 255. Nah, kalau IP range adalah setelah dan sebelum. Kita tinggal ketik 1, ini ada setelah dari sini, dari ini. Nih. Terus nah, 254. Nah, ini adalah sebelum dari ini. Nah, ini adalah hasilnya. Sekarang saya akan memberi soal, yaitu 172.168.5 dan slash 26. Kalian kerjakan ya. Untuk video selanjutnya kita akan bahas yang ini. Halo teman-teman, apa kalian bisa untuk menjawabnya? Kalau yang bisa berarti kalian hebat. Yang tidak bisa, mari kita pelajari bareng-bareng. Nah, tinggal kalian mencari total IP dan subnet max. IP networks dan IP broadcast dan IP range. Nah, untuk total IP yaitu 32 dikurangi 26, hasilnya adalah 6. Nah, tinggal kalian pangkatkan. 2 pangkat 6, hasilnya adalah 64. Nah, kalian tinggal cari subnet max-nya. 256 dikurangi 62, hasilnya adalah 192. Nah, kalian tinggal ketik 255.255. Ingat teman-teman, yang diganti cuman yang belakangnya doang, yaitu 192. Nah, tinggal cari IP networknya. IP networknya adalah 0 dan IP broadcastnya adalah 663 dari yang ini nih. Nah, dan tinggal IP range.
yaitu setelah dan sebelum, yaitu berarti 1, terus 62. Ingat, IP network dan broadcast tidak bisa dipakai. Nah, yang ini tidak bisa dipakai. Yang bisa dipakai cuman yang ini. Di sini teman-teman mengerti. Kalau tidak mengerti, saya akan menjadi soal lagi. 10 titik 10 titik 10 titik 50/27. Teman-teman kerjakan. Yang video selanjutnya kita akan bahas. Oh teman-teman, di sini saya akan menjawab soal yang ini. Yang sudah menjawab kalian hebat. Yang belum bisa menjawab, mari kita belajar bareng-bareng. Nah, tinggal di sini kita ketik total IP, subnet max, dan IP networks, dan IP broadcast. Oh, ini di sini ada yang salah. Terus IP range. Nah, di sini kita cari total IP-nya 32 kurangi 27, hasilnya adalah 5. Nah, kita pangkatkan saja. 2 pangkat 5, hasilnya 32. Nah, lalu kita ke subnet max. 256 dikurangi 32, hasilnya 224. Nah, kalian tinggal ketik 255.225.224. Nah, ini adalah IP-nya. Lalu kita ke IP broadcast. IP networks, yaitu 0. Berarti ininya adalah 32 dikurangi 1, 31. Nah, tapi kita lihat di sini kan prefixnya cuman 32, tapi soalnya 50 belum masuk. Nah, ada namanya blok subnet. Kita akan membuat blok subnet kedua, yaitu 32 ditambah 32. Di sini berarti 32. Lalu di sininya 32 ditambah 32, hasilnya 64, dan 64 dikurangi 1, hasilnya 63. Nah, berarti di sini prefixnya sudah masuk ke sini. Misal kita akan mengganti ininya 70. Mohon maaf, 70. Nah, di sini IP networknya 63. Nah, di sini berarti 64. Di sininya berarti 64. Nah, 32 di 3 ditambah 1, yaitu 64. Nah, di sini berarti 64
ditambah 32 hasilnya itu 96. Lalu 96 dikurangi 1 hasilnya 95. Nah, ini adalah prefix. Ini adalah yang bisa digunakannya. Nah, berarti di sininya IP range-nya berarti 6, 5. Ini yang setelah IP networks. Lalu di sininya berarti sebelum 94. Nah, ini adalah IP range-nya. Ingat ya teman-teman, IP 2 dan IP 1 tidak bisa saling komunikasi dikarenakan udah berbeda blok subnet. Misal ada PC 1 dan PC 2, tapi PC 1 IP-nya yang tadi IP-nya 10 dan PC 2 IP-nya 33. Nah, itu tidak bisa berkomunikasi. Selanjutnya ke pembahasan video selanjutnya. Kembali lagi di video saya. Di sini saya akan membahas tentang IP publik dan IP private. Nah, pertama kita akan bahas tentang IP publik. Nah, misal di sini ada contoh Facebook. Nah, Facebook IP address-nya 10.10. Nah, Facebook bisa, kalau IP publik bisa diakses sama siapapun. Bisa banyak device-nya. Nah, contoh lagi ada Google IP-nya 8.8.8.8. Nah, kalau IP publik bisa diakses sama siapapun, dimanapun, di rumah, di kantor, di sekolah. Nah, tapi kalau IP private, seperti namanya, private, misal contoh 192.168.10.1. Nah, seperti namanya, kalau IP private cuman bisa diakses sama satu device. Nah, ingat ya, kalau IP publik bisa diakses sama banyak device. Kalau IP private cuman diakses satu device. Nantikan video selanjutnya. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang konsep switch dan router. Pertama, switch. Switch itu adalah menghubungkan device dalam satu blok subnet. Nah, di sini saya akan memberi contoh. Nah, di sini ada switch, lalu PC 1 dan PC 2 dan PC 3. Nah, untuk kabelnya bernama UTV. Nah, misal di sini PC 1 IP-nya 192.168.1.1. Nah, untuk PC 2 IP-nya
192.1.1.1.2. Ini ada yang salah, maaf. Nah, 1.1. Nah, PC3 itu 192.168.1.3. Nah, ini ada IP address di situ. Nah, ini adalah IP-nya. Untuk slash-nya 192.168.1.0/27. Nah, lalu 32 ada IP yang bisa digunakan. Nah, ini adalah console switch yang bisa menghubungkan device dalam satu blok. Ini adalah dalam satu blok. Lalu kita akan membahas tentang router. Router adalah menghubungkan device dalam blok subnet yang berbeda. Nah, kalau router itu konsep menghubungkan device dalam satu beda di blok subnet. Nah, di sini saya akan menyalinya. Cek. Nah, sabar. Ctrl F. Nah, ini adalah ininya. Nah, di sini kita akan kasih satu, lalu di sini juga. Nah, ini kita akan kasih PC 4. Di sini kita akan kasih. Di sini kita ketik, di sini kita kasih router. Nah, router, dan kita di sini juga dikasih. Nah, di sini baru PC 4. Nah, untuk PC 4 IP-nya adalah 192.168.1.70 karena sudah berbeda blok subnet. Nah, walaupun sudah berbeda blok subnet, di sini kan ada router. Saat PC 4 dan PC 2 mengirimkan data bisa, walaupun sudah berbeda blok subnet. Apa kalian di sini sudah mengerti? Selanjutnya, teman-teman, di sini saya akan praktek
Cisco, yaitu switch, yaitu menggunakan PC2 dan satu switchnya yang ini, lalu sambungkan menggunakan kabel, sambungkan ini ya, tidak, lalu kita konfigurasikan, yaitu klik 2 kali ke desktop, lalu masukkan. Nah, lalu kita ketik IP-nya 10.10.10.1. Nah, enter. Ininya diganti 255.255.224. Nah, enter. Kalau sudah, kita ke PC satunya, ke desktop, konfigurasi, ke IP address 10.2. Enter. Ininya diganti 255.254. Nah, lalu enter. Nah, kalau sudah, kita cek. Kita ke PC, ke desktop, lalu ke command prompt, lalu ketik ping. Masukkan IP address yang PC2, yaitu 10.10.10, lalu 1. Kita enter. Kita coba lihat. Nah, kalau gini berarti berhasil nih, tidak ada yang load. Nah, cek lagi, kita akan ngecek yang menggunakan ini. Sini. Nah, di sini artinya successful. Nah, video selanjutnya kita akan praktek switch yang kedua. Teman-teman, di sini saya akan praktek Cisco switch yang kedua, yaitu menggunakan 3 PC dan 1 switch. Lalu kita akan konfigurasikan ke desktop, IP, lalu masukkan 10.10.10, dan sininya 34, lalu enter. Lalu di sininya 255.255.224, lalu selesai, keluar, lalu ke desktop, IP 10.10.10.35, enter. Sininya ganti 255.224. Kita satunya lagi, stop IP 10.10.10.36, 255.255.224. Nah, kalau sudah, lalu keluar,
Oh, kita lupa memasangkan kabel. Sorry. Saya kelupaan, sorry. Kita cek apakah. Kita cek. Lalu masuk sini ke command prompt. Lalu ping 10.10.10.36. Salah. Gagal satu. Kita cek di sini. Kita ngirimkan data ke sini. Ternyata sukses. Lalu video selanjutnya kita akan praktek Cisco, yaitu router. Halo teman-teman, kembali lagi. Di sini saya akan praktek Cisco, yaitu router. Sini saya akan pakai routernya paling ujung. Ini yang 2811. Terus kabel. Nah, masukkan sini ke switch. Nah, terus klik 2 kali ke router, ke config, ke fast internet. Nah, di sini kalian klik on. Dan kalau belum diklik on masih merah. Tapi kalau sudah diklik on, tuh menjadi hijau. Lalu di sini kalian masukkan saja 10.10.1. Nah, habis itu kita masukkan ininya 255.255.224. Terus kalau sudah keluar, terus di sininya kalian ganti. Nah, ininya keulang karena tadi 10.10.10.4, ini 4 karena tadi di routernya 1, jadi di sininya harus diganti yaitu 4. Enter, ininya juga diganti 255.254. Terus di sini default gateway-nya yang tadi 10.10.10.1. Nah, di sini saya salin saja ke IP konfigurasi. Nah, di sini ganti Ctrl F. Nah, kalau sudah, kalian keluar, lalu ke yang router ini, kalian ininya config ke pas enter yang 0/1. Di sini juga on, lalu masukkan 10.10.10.33, lalu enter. Nah, di sini sudah. Sini saya salin saja. Keluar, lalu ke sini config ke desktop. Ininya saya keluar IP configuration.
ininya hapus, F keluar ke yang satunya, ini juga sama. Nah, yang satunya juga sama, sini. Nah, kalau sudah, kita coba kirimkan ininya di data dulu. Kirimkan paket ke isi satu ke sesama ini, ke sini dulu, sesama blok subnet ternyata sukses, lalu ke berbeda blok subnet ke yang ke PC ketiga ternyata valid. Ya, ini kita coba ke satunya, valid juga. Kita coba lagi, kemungkinan bug. Ya, ternyata tadi itu bug. Kita coba lagi ke yang ini. Tuh, successful. Ternyata tadi cuman bug. Ke PC 3 valid, kita coba lagi, kemungkinan bug lagi. Ya, ternyata bug. Terima kasih. Sekian atas praktek Cisco-nya. Terima kasih.